Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Eka di acara Cendol, cerita dan dongeng online di Pusibda Kota Sukabumi. Untuk hari ini, Kak Eka akan bercerita dengan judul buku Berani Katakan Tidak, karya Jo Eun Sun dan Han Ju Yong. Gimana ya ceritanya ya? Nah, teman-teman, ini adalah Myung. Myung tidak suka kalau ada orang lain yang menyentuhnya. Tapi, suatu hari, Myung baru saja tiba di rumah kakek dan nenek. Selamat datang, Myung. Kamu sudah besar ya. Kakek dan nenek memeluk Myung dengan erat. Pelukan kakek dan nenek terasa sangat hangat. Myung memperlihatkan tarian dan nyanyian yang dia pelajari di sekolah pada kakek dan nenek. Wah, kamu hebat! Kakek membelai kepala Myung saat beliau tertawa. Dan nenek menepuk punggung Myung saat beliau tertawa. Sentuhan kakek dan nenek terasa sangat hangat dan penuh kasih sayang. Ketika makan siang, paman dan bibi Myung datang. Ketika melihat Myung, paman langsung mengangkat Myung tinggi-tinggi. Apakah Myung sudah semakin berat? Paman menggendong Myung dan mereka berputar bersama. Wah, asik sekali. Myung merasa sangat senang. Rasanya seperti sedang naik roller coaster. Oh, lihat bokongmu yang gemuk ini. Bibi menyentuh bokong Myung dan tertawa. Apakah aku boleh menyentuhnya juga? Kata paman. Lalu Myung berlari keluar pintu dengan wajah yang memerah karena malu. Wah, lihat, dia malu, lucunya, kata paman dan bibi. Lalu Myung terdiam sendiri. Aku tahu paman dan bibi hanya bercanda karena mereka berpikir aku lucu dan imut. Tapi aku merasa tidak nyaman, pikir Myung sendiri. Ketika Yonho menarik celanaku dan ketika Jenson menyentuh tubuhku, aku juga tidak suka. Oh iya, ketika Yenso mengangkat rok Sehi dan Sehi menangis kencang. Mereka membuat kita tidak nyaman. Apa aku harus memberitahu paman dan bibi kalau aku tidak suka? Ataukah aku harus menjauh saja dari paman dan bibi? Myung berpikir sangat keras. Ternyata saat itu juga seekor burung kecil terbang menghampiri Myung. Myung pun tertarik dan ingin menyentuhnya. Wah, cantik sekali. Myung perlahan mendekati burung itu dan menyentuhnya pelan-pelan. Nah, ketika Myung semakin dekat dengan burung itu dan ingin menciumnya, tapi apa yang terjadi? Jangan cium aku! Si burung kecil itu ternyata bisa berbicara. Kedua mata Myung membelalak karena terkejut. Lalu burung kecil itu berkata, "Kalau kamu menciumku, air liurmu itu bisa mengenai buluku. Aku tidak mau kalau buluku terkena air liurmu. Ih, jijik!" Myung lalu meminta maaf pada burung kecil itu. "Burung kecil, aku minta maaf ya. Aku berani mengatakan tidak kepada hal yang tidak aku sukai," kata si burung. "Dengan begitu, orang tidak akan memperlakukan aku sesuka hati." Setelah mendengar ucapan burung kecil itu, lalu Myung mengangguk dan teringat dengan kejadian yang sedang dia alami. Setelah itu, Myung pun kembali ke rumah. Myung dan burung kecil itu pun berpisah. "Myung, kamu pergi dari mana saja?" kata paman dan bibi.
sambil mencubit-cubit pipi Myung yang lucu. Paman pun mengusap-ngusap pipi Myung dan mendekati Myung untuk memberinya kecupan. Namun, Myung merasa tidak nyaman. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat tidak menyukainya, kata Myung. Saat itu juga, Myung teringat perkataan si burung kecil dan dia ingin mengumpulkan keberanian untuk mengatakan tidak. Lalu dia berucap, "Aku tidak suka ketika kalian menyentuh dan menciumku," kata Myung berkata dengan kencang. Setelah itu, lalu Myung khawatir kalau Paman dan Bibi akan marah dan kecewa. Tapi ternyata Paman dan Bibi malah tersenyum dan berkata, "Oh, begitu ya. Maaf ya, Myung, aku tidak tahu," kata Bibi. Myung merasa sangat senang bisa bermain bersama Paman dan Bibi. Semenjak saat itu, tidak ada yang memperlakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Myung. Lalu, beberapa hari kemudian, Myung harus kembali ke rumahnya. Ketika Myung pulang dari rumah kakek, si burung kecil itu terbang dan menghampiri Myung. "Sampai jumpa, burung kecil," sambil mengucapkan salam perpisahan kepada burung tersebut. Lalu, burung itu pun terbang menjauh. Nah, itu teman-teman cerita tentang Myung yang tidak suka kalau ada orang lain yang memeluk atau menciumnya dengan tiba-tiba. Ingat ya teman-teman, ada beberapa anggota tubuh kita yang tidak boleh sembarangan dipegang oleh orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenali. Kita boleh mengatakan tidak untuk melindungi tubuh kita. Itu bukan berarti perbuatan yang tidak sopan atau yang tidak pantas dan akan mendapatkan hukuman. Kita berhak menjaga tubuh kita dari orang lain. Ingat ya teman-teman, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cari tahu dengan bertanya kepada ayah, ibu, atau ibu guru, atau membaca buku di perpustakaan, mana saja anggota tubuh kita yang tidak boleh sembarangan dipegang oleh orang lain. Oke, segitu dulu cerita dari Kak Eka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di episode Cendol berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.